Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan mengemukakan aspek rekonsiliasi yang kedua, yaitu penebusan. Penebusan adalah bagian lain dari keseluruhan pekerjaan Tuhan, di mana Dia telah membawa rekonsiliasi bagi kita dengan menghilangkan tembok pemisah yang telah memisahkan kita dari Allah. Penebusan secara khusus berkaitan dengan masalah dosa manusia, dengan fakta bahwa manusia telah diperbudak karena dosa. Dalam Galatia pasal 4 ayat 3-8, Rasul Paulus menuliskan, demikian pula kita, selama kita belum adil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Sungguh luar biasa. Di dalam Kristus kita dimerdekakan dari perbudakan hukum Taurat. Dan dalam Galatia pasal 3 ayat 22, Rasul Paulus menuliskan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penebusan berarti pembebasan karena pembayaran yang dilakukan. Dalam perjanjian baru, pembayaran itu adalah dengan kematian anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kata penebusan berasal dari kata Yunani agorazo, yang berarti pasar. Secara harfiah berarti membeli atau membeli dari pasar. Pada zaman dahulu, budak dibawa ke pasar dan kemudian diperdagangkan atau dijual kepada penawar tertinggi. Kitab suci yang menggunakan kata ini diantaranya adalah 1 Korintus 6 ayat 20. Rasul Paulus menuliskan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pembayaran di sini menggunakan kata agorazo, dibeli. Menggunakan kata agorazo. Kemudian dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23 dituliskan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Agorazo menekankan nilai dari kedaulatan Kristus. Dan dengan demikian menunjukkan kepada kemampuannya untuk menebus kita dari perbudakan dosa dengan membayar harga penebusan kita. Kata yang kedua untuk penebusan adalah ex agorazo. Ini adalah kata kerja majemuk yang berasal dari kata depan ek yang berarti keluar atau keluar dari, dan agorazo. Ex agorazo berarti membeli atau menebus. Kata ini intensif dan menambahkan gagasan pembebasan dan kebebasan melalui harga yang harus dibayar. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13, Rasul Paulus menuliskan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus telah membayar dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kemudian dalam Galatia pasal 4 ayat yang kelima, Rasul Paulus menuliskan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat,
supaya kita diterima menjadi anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ex agorazo menekankan pada pembebasan dan kebebasan. Orang-orang percaya telah dibebaskan dari pemilik budak, dari hukum dan dakwaan dan penghukuman manusia sebagai orang berdosa. Kata Yunani selanjutnya yang dipakai untuk pembebasan adalah lutrao. Kata ini berasal dari kata lutron yang berarti harga tebusan. Lutron berasal dari kata luo, kata kerja yang berarti melepaskan atau membebaskan. Lutrao mengandung arti melepaskan dengan membayar harga. Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kata lutrao menekankan harga yang harus dibayar dan kebebasan yang dihasilkan dari pembayaran itu. Harga yang harus dibayar adalah kematian dan pencurahan darah Yesus Kristus di kayu salib. Kata penebusan berikutnya adalah apolutrosis. Berasal dari kata depan apo yang berarti dari dan lutrosis. Bentuk kata benda lutrao. Kata dengan preposisi ini agak intensif dan berarti membebaskan secara permanen. Rasul Paulus menulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya. Perhatikan bahwa pembebasan ini terjadi secara permanen. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-14, Rasul Paulus juga menulis, di dalam Dia kita telah memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita sudah menerima pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelaku penebusan yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam pribadinya yang tidak berdosa dan melalui kematiannya di kayu salib telah membeli kita dengan menebus kita. Ini adalah bagian dari pekerjaan rekonsiliasi. Allah Bapa menghapus masalah dosa melalui pribadi dan karya anaknya Yesus Kristus. Allah dan poin penebusan adalah darah dan salib Yesus Kristus. Darah melambangkan fakta bahwa Kristus mati sebagai anak domba Allah yang dikorbankan dan sebagai pengganti orang berdosa. Dan objek penebusan adalah dosa manusia dan perbudakan dosa. Objek penebusan bukan hanya manusia, tetapi masalah dosa manusia dan ikatannya dengan dosa. Buah dari penebusan adalah pengampunan dosa, pembebasan dari belenggu dosa dan hukum Taurat. Buah dari penebusan adalah memberikan dasar kepada kita untuk pembenaran, memberikan dasar untuk pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah yang dewasa rohani, dan memberikan dasar untuk kita memiliki warisan yang kekal. Dan buah penebusan adalah memberikan dasar bagi kapasitas untuk orang percaya dapat memuliakan Allah. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus menebus kita dari dosa. Kristus mati untuk dosa-dosa seluruh dunia. Tidak berarti keselamatan itu universal, tetapi hanya kematian Kristus yang membayar hukuman atas dosa seluruh dunia dan untuk sepanjang masa. Agar kematian juru selamat itu efektif bagi setiap individu, maka setiap individu, setiap orang harus percaya pada pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus.
dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 dituliskan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur, sebab di dalam Kristus kita beroleh penebusan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita dimerdekakan dari dosa dan layak menjadi anak-anaknya yang kekasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.